Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech News episode 17. Jadi memang udah episode 17 aja nih. Dan kita sempet vakum ya kemarin gak bikin segmen Serapin Tech News ini. Bahkan vakumnya itu gak main-main, 1 bulan coy ya. Jadi memang pas waktu bulan kemarin tuh lagi hektik-hektiknya banget ya guys ya. Dan kita gak sempat megang segmen Tech News ini. Tapi nggak usah worry, sekarang kita bakalan lanjutin Tech News alias Sadapin Tech News yang memang kita bakalan bawain berita-berita sangat menarik banget nih. Yang pertama langsung aja beritanya itu datang dari Xiaomi 14. Yap, kita tahu sendiri lah, Xiaomi 14 ini kan baru aja rilis di global ya teman-teman, dan ini pakai SoC Snapdragon 8 Gen 3. Ya ini mana Snapdragon paling ngebut saat ini coy. Tapi di video kali ini kita nggak berfokus ngebahas Xiaomi 14 nya, melainkan yang kita bakalan bahas adalah Xiaomi 14 yang punya fitur paling killer cuy. Fiturnya ini jarang banget dimiliki dari smartphone lain. Bahkan mungkin si Xiaomi 14 ini menjadi salah satu smartphone pertama yang punya fitur ini. Yang dimana fiturnya itu adalah Ultra Space. Ya, namanya aja udah agak ngeri tuh, Ultra Space. Ini bisa dibilang fitur yang killer karena kenapa? Kita bisa menambahkan penyimpanan memori kita menjadi lebih besar. Wow, jadi memang teknologi sekarang tuh makin canggih ya. Yang sebelumnya kan kita dari RAM virtual alias RAM extended, sekarang udah jadi Ultra Space alias penambahan penyimpanan internal kita. Jadi kita nggak usah nambahin pakai SD card ataupun pakai SSD eksternal, nggak usah kayak gitu. Melainkan fiturnya ini khusus buat Xiaomi ya. Yang bakalan tersedia adalah Xiaomi 14 series ya teman-teman. Xiaomi 14 reguler, Xiaomi 14 Pro dan juga Xiaomi 14 lainnya. Jadi memang kita nggak usah nambahin pakai apapun karena memang fiturnya ini udah khusus ada di smartphone tersebut. Dan fitur ini dibawa oleh HyperOS cuy. Jadi memang setelah gue konfirmasi, katanya fitur Ultra Space ini tuh gak bikin performance smartphone kita tuh menurun ataupun kinerja smartphone kita menurun, melainkan di sini bakalan tetap meningkat dan bahkan tetap stabil. Bahkan memang cuma seperti nambahin memori aja gitu loh ya. Jadi memang basically ini gak seperti RAM extended yang ngambil dari storage kita. Jadi memang di sini gue agak sedikit bingung gimana sistem kerja dari Ultra Space ini. Soalnya kalau RAM virtual kan dia ngambil penyimpanan dari storage kita, tapi Ultra Space ini agak beda karena memang fitur ini cuma eksklusif ada di HyperOS ya teman-teman. Dan setelah gue baca-baca juga ya, di sini kalau misalkan variannya 256 GB itu bisa ditambahin jadi 8 GB. Total penyimpanan tuh bisa sampai 264 GB. Terus juga untuk yang 512 itu bisa sampai 16 GB cuy buat ekspansi storage-nya. Jadi memang makin kesini teknologi makin ada aja ya. Dan ini menjadi salah satu terobosan terbaru sih dari Xiaomi 14. Jadi intinya kita tinggal tunggu aja nih Xiaomi 14 rilis ke Indonesia bakalan bawa fitur ini atau enggak. Ya gue sih penasaran sama HyperOS-nya sih ya. Mungkin kalau misalkan nanti kita berkesempatan buat nyobain HyperOS, maybe ya kita bakalan explore kali ya. Langsung kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu mengenai iQOO ya. iQOO lagi-lagi datang dengan membawa beberapa spesifikasi yang menurut gue cukup lumayan menggoda nih. Ya sepertinya tahun depan perang Snapdragon bakalan jadi ya, bakalan terjadi gitu loh ya. Soalnya iQOO 12 di sini telah mengkonfirmasi bakalan pakai chipset yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Sama seperti Xiaomi 14 ya teman-teman. Tapi bukan cuma itu aja, untuk kecepatan chargingnya di sini bisa sampai 120 watt. Ya bisa dibilang memang upgrade-nya nggak terlalu begitu berasa sih menurut gua. Tapi secara spek kalau menurut gua sih si iQOO 12 ini bakal menarik banget. Soalnya kalau kita lihat iQOO ngasih harga tuh kadang-kadang suka bikin geleng-geleng kepala gitu loh. Geleng-geleng kepala dan Martin gimana tuh? Geleng-geleng kepala dan Martin tuh harganya affordable banget. Contoh kalau kita lihat iQOO 11 yang pas waktu rilis di Indonesia harganya itu bikin brand lain ketar-ketar. Ketar-ketar lagi, ketar-ketir maksudnya. Soalnya harga segitu, spesifikasi segitu, nggak ada yang bisa dibanderol dengan harga segitu coy. Cuman iQOO 11 aja. Dan harapan gua si iQOO 12 pun juga demikian. Kalau masuk ke Indonesia, ya semoga harganya juga bikin brand lain ketar-ketir ya. Apalagi secara desain iQOO 12 ini menurut gua menarik banget cuy. Soalnya kameranya di sini ya cukup lumayan gede, bump kameranya terutama untuk frame-nya. Soalnya di sini juga ada melengkungan di bagian frame kamera. Dan kalau kita lihat beberapa renderannya ini bagian belakangnya sepertinya glass ya. Ya gua agak sedikit bingung sih bilangnya ini apa, sepertinya kayak glass. Jadi memang menarik banget soalnya kalau iQOO 11 kan itu masih kayak kulit-kulit gitu ya, alias kulit buatannya teman-teman. Tapi buat iQOO 12 ini katanya bakalan
pakai bagian belakangnya yaitu glass. Ya, intinya kita tinggal tunggu aja. Tapi yang jelas udah ada beberapa bocoran sih ya. Mulai dari skor benchmarknya nih ya. Kita lihat di sini buat single core dan multi core cukup lumayan tinggi hasil benchmark dari iQOO 12 ini. So, kita tinggal tunggu aja iQOO 12 bakalan semenarik apa smartphone yang satu ini, coy. Oke, nggak cuma Xiaomi dan juga iQOO aja yang punya Snapdragon 8 Gen 3. Tapi si ROG pun juga nggak mau kalah nih. Jadi ada beberapa teaser yang menyebutkan bahwa ROG Phone 8 alias ROG 8 ya teman-teman bakalan menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Ini sudah dikonfirmasi ya teman-teman. Namun kalau gue lihat secara spek kayaknya ini bakalan menarik. Soalnya ada beberapa peningkatan ya kurang lebih 30% katanya itu jauh lebih efisien dan juga jauh lebih kuat alias lebih ngebut pastinya daripada seri sebelumnya yaitu ROG Phone 7. Namun kalau kita lihat secara speknya nih seperti layarnya punya ukuran diagonal yang cukup besar yaitu 6,82 inch. Terus juga nggak cuma itu aja, di sini kameranya juga udah 108 megapiksel ya teman-teman, punya setup triple kamera dan baterainya 6000 mAh. Cuman kalau buat renderan smartphone-nya sih kalau gua lihat ya di sini memang belum ada. Ya kurang lebih mungkin sama kayak ROG 7 kali ya. Tapi yang jelas kita bakalan tunggu aja renderan selanjutnya ini dari ROG 8 ya, apakah semenarik itu atau enggak. Soalnya kalau kita lihat dari ROG 6 ke ROG 7 itu renderannya alias desainnya teman-teman itu enggak terlalu signifikan bedanya. Tapi di ROG 8 ini gue harap memang bakalan ada perubahan desain yang begitu signifikan gitu loh ya. Tapi yang jelas kita tinggal tunggu aja ke depannya nih si ROG Phone 8 ini bakalan semenarik apa. Ya semoga harapan gue ini menarik sih. Soalnya bukan cuman SoC-nya aja, tapi yang jelas HP ini masuk ke kategori smartphone gaming, jadi bakalan jauh lebih menarik. Nah, selanjutnya berita yang terakhir yaitu mengenai One UI nih. One UI 6 cuy. Jadi memang Samsung telah mengkonfirmasi dan telah mengenalkan One UI 6. Dan kalau kita lihat smartphone-smartphone yang bakalan kebagian One UI 6 pastinya bakalan dari smartphone flagshipnya terlebih dahulu, yaitu S23 series dan juga Flip series dan sama satu lagi Fold series, dan A series dan tablet-tabletnya bakalan menyusul tuh. Tapi pas waktu gua cek memang cukup banyak banget smartphone yang bakalan kebagian One UI 6 ini. Terutama Samsung Galaxy A05 yang kita baru review kemarin ya teman-teman. Dan itu bakalan kebagian One UI 6 harusnya karena memang dapat 2 kali software update ya teman-teman. Tapi di situ yang menariknya kalau gua lihat si One UI 6 ini berfokus bukan kepada perubahan UI ataupun fitur-fitur lainnya, melainkan kalau gue lihat sepertinya ada satu fitur yang memang dikhususkan untuk One UI 6 ini, yaitu pemblokiran otomatis. Jadi memang Samsung sepertinya bakalan berfokus untuk melindungi usernya mereka nih. Dan pemblokiran otomatis ini eksklusif ada di smartphone Samsung aja. Cara aktifinya pun juga sepertinya memang cukup lumayan gampang banget nih. Tapi ada beberapa permission yang harus kalian aktifkan. Aktifkan dalam artian ini harus kalian persetujuin ya teman-teman. Karena memang ini dapat memblokir akses dari luar, bener-bener dari luar. Contohnya misalkan kalian install aplikasi yang memang berbahaya dari luar Play Store, itu bakal langsung keblokir. Bahkan kalau misalkan smartphone kalian disadap, nanti juga bakalan keblokir otomatis. Gak cuma itu aja, kalau misalkan kalian colok USB-C yang terhubung dengan sistem ataupun memang itu cukup berbahaya ya untuk smartphone kalian, itu bakal langsung diblokir. Bahkan OTG yang nyambung ke flash disk pun juga katanya langsung diblokir. Jadi memang kalau kita lihat pelindungan Samsung ini sangatlah menarik banget ya, dan cukup lumayan secure ya, karena memang Samsung sepertinya di One UI 6 ini berfokus terhadap pemblokiran otomatis ya. Tapi yang jelas kita tinggal tunggu aja One UI 6 semenarik apa. Soalnya memang gua sendiri belum nyobain One UI 6 nih. Ya kayaknya bakal menarik nih perlindungan pemblokiran otomatis ini. Jadi guys, mungkin itu dia episode Sadapin Tech News 17 kali ini. Kalau misalnya kalian punya berita lainnya ataupun punya berita yang menarik, bisa banget tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat bisa juga DM di Instagram kita di @sadapintekno, atau pengen join ke komunitas Telegram kita bisa klik link yang ada di bio ataupun deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.